Baik, kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Kuningan Bu ya. Ada seorang suami istri yang sudah bercerai dan mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama yang tinggal bersama ayahnya dan yang 2 tinggal dengan ibunya. Suatu saat ayahnya sakit parah dan tidak lama kemudian meninggal. Yang membantu kebutuhan ekonomi dan yang membiayai serta mengurus sampai ayahnya meninggal, itu semua cuma ditanggung oleh anak yang pertama yang tinggal bersama ayahnya. Si ayah mempunyai harta warisan dari peninggalan orang tuanya dan si ayah juga mempunyai hutang. Setelah ayahnya meninggal, anak pertama ini membayarkan semua hutang ayahnya sampai lunas dan masih ada sisa dari peninggalan warisan tersebut. Semasa hidup, sang ayah tidak ada wasiat dan belum sempat membagikan warisan kepada anak-anaknya. Dan si anak pertama ini dari sisa warisan ayahnya itu ingin dibagikan juga kepada adiknya. Yang jadi pertanyaannya begini Bu ya, jika pembagian waris tidak menurut syariat dan tidak dibagi secara rata, si anak yang pertama yang tinggal bersama ayahnya ini lebih besar dari adik-adiknya, apakah boleh Bu ya? Karena dia beranggapan bahwa yang memenuhi kebutuhan ayahnya selama hidup dan yang membiayai serta mengurus ayahnya sampai meninggal cuma anak yang pertama yang tinggal bersama ayahnya. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Apa yang telah diberikan oleh seorang anak kepada ayah, jika tanpa ada sebuah perjanjian kesepakatan ngutang, maka itu adalah hadiah istimewa, kebaikan seorang anak kepada ayahnya. Jika setelah ayah meninggal nggak boleh dihitung lalu dipotong dari warisnya, nggak boleh, karena anak sudah memberikan. Dan mungkin anak pertama ini mendengar suara ini. Jika Anda sudah memberikan kepada ayahanda untuk merawat ayahanda Anda, maka sesungguhnya Anda telah menyiapkan diri Anda dengan kebahagiaan yang banyak dan kemudahan dalam segala urusan. Maka sudah Anda persiapkan, jangan Anda hancurkan dengan memotong atau dengan cara tidak benar mengambil dari bagian harta waris. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah, jika ayahanda punya hutang, memang betul harta warisan tidak boleh dibagi sama sekali, kecuali utangnya diberesin semuanya. Harus diberesin semuanya utangnya. Jadi 5 hal harus dilakukan sebelum dibagi waris: utang kepada Allah, utang kepada manusia, zakatnya, wasiatnya, kemudian biaya perawatan jenazah. Termasuk di sini adalah apa? Hutang. Hutang beresin dulu. Haram seorang anak mengambil harta warisan selagi utangnya orang tua belum diberesi. Utangnya diberesi, setelah utang beres sisanya ini dibagi waris. Dibagi sesuai dengan aturan warisan, bukan dibagi rata, sesuai dengan aturan warisan. Kalau mau dibagi rata, harus yang merelakan adalah sang laki-laki kalau ada anak perempuan. Karena jatah yang paling banyak adalah laki-laki. Sementara dipukul rata berarti diratakan, berarti sang laki-laki jatahnya ada kekurangi, maka dia harus merelakan. Kalau membagi rata itu atas inisiatif laki-laki, bukan inisiatif perempuan. Kalau inisiatif perempuan nggak boleh. Kalau inisiatif anak perempuan nggak boleh. Inisiatif anak laki-laki adalah sah, boleh. Kemudian setelah itu, jika seandainya anak yang merawat itu diberi lebih, itu boleh atau tidak? Tentunya dengan kesepakatan dari yang lainnya. Barangkali yang lainnya itu anak-anak yang lain juga anak yang soleh, ingin punya bakti pada orang tua, selama ini tidak merawat ayahnya, lalu mengatakan, abang ambil bagianmu yang terbesar saja bang, begini. Oh istimewa. Yang nasib buruk ya malah marah-marah dengan abangnya, curiga lagi, abangnya sudah berbuat baik, ini kok nasib anak-anak. Lihat, abangnya baik merawat ayahandanya, mengeluarkan hartanya, itu pun tidak menuntut, tidak ingin mengambil harta waris dengan lebih. Tak taunya dari di sisi adik-adiknya juga faham karena ke abangnya telah merawat, lalu mengatakan, sudahlah bagian jatah saya untuk abang. Istimewa, abangnya baik, adiknya baik. Ini adalah rumah tangga, hidup keluarga yang indah itu. Yang nasib buruk adalah sang adik tidak merawat abahnya, meributkan waris. Malah marah-marah urusan waris. Ini nasib buruk isi anak. Sang anak yang sudah baik membantu, sang anak pertama sudah baik membantu, tak taunya main potong, harta adiknya diambil, juga dosa. Jadilah ahli surga semuanya. Abang yang sudah baik, anak yang pertama sudah baik, membantu adik-adik, membiayai ayahnya dalam perawatannya. Jadikan itu adalah kunci untuk sukses. Kemudian setelah itu apa? Waris dibagi normal. Kalau ternyata harus dibagi rata, harus yang laki mengizinkannya.
Kalau ternyata dari adik-adik ingin membantu, ingin ikut bantu nyumbang, sebab kalau sang adik-adik merelakan sebagian warisnya atau sepotong dari harta warisnya untuk abangnya, karena merasa bahwasanya abang yang berjasa untuk ayahnya, ini termasuk bekti, bentuk bekti kepada sang ayah, bentuk bektinya sang adik-adik kepada ayahnya, seperti itu. Cuman ada sebagian, bukan Anda, ini keluarga baik Insya Allah, ada ini ya, sudah tidak ngerah rawat, tiba-tiba datang langsung marah-marah, ngurus enggak, datang marah-marah. Ini adalah nasib buruk, ini orang jahat banget nih. Kadang tidak berhak waris. Ada seorang meninggal dunia, paman nggak ada urusan, nggak ada ini, tiba-tiba datang minta bagian, nggak dapat bagian secara waris. Ngomong paman ada anak laki-laki. Ada orang aneh-aneh. Dan memang waris itu godaan besar. Maka bagi Anda adik-adik, kalau memang abang tidak menghendaki tambahan, alhamdulillah. Kalau abang misalnya kalau Anda ingin menghibahkan hadiah kepada abang Anda sebagai anak pertama yang merawat ayah Anda, itu hal baik buat Anda. Yang penting apa? Jangan ribut urusan waris, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu Yasmanul, terima kasih Bu atas jawabannya.